Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua, para mahasiswa dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat ya. Mungkin saat ini Anda sedang study from home, belajar dari rumah, mendapatkan tugas dari dosen-dosen Anda. Tetap semangat saja, kerjakan yang terbaik ya. Nggak usah banyak komplain, nggak usah banyak mengeluh ya. Alhamdulillah saya dalam kondisi sehat walafiat, sehingga di kesempatan hari ini saya berkesempatan untuk share lagi satu video tentang 5 kesalahan fatal penulisan proposal skripsi ya. Jadi video ini saya susun berdasarkan dari sharing-sharing saya bersama dengan dosen-dosen saya, kemudian senior saya, termasuk pengalaman saya sendiri dalam bimbing mahasiswa untuk menulis proposal skripsi. Baiklah, kita masuk saja di bagian pertama ini. Kesalahan yang pertama adalah ketika Anda telah berhasil membuat judul yang sudah di-ACC oleh dosen pembimbing saya, pembimbing Anda, maka alhamdulillah. Nah, berikutnya adalah Anda harus membangun sebuah konsep penelitian ini dalam bab 1, yaitu kesalahan yang sering terjadi adalah mahasiswa tidak menggunakan prinsip piramida terbalik dalam menyusun pendahuluan. Artinya apa? Kebanyakan mahasiswa hanya menuliskan saja sekiranya yang masuk akal untuk mendukung Anda melakukan skripsi. Ya, tidak begitu. Ada konsepnya. Jadi Anda harus menyusun paragraf, misalkan 3 paragraf atau 4 paragraf, itu dari hal yang sangat umum terlebih dahulu sampai hal yang khusus yang akan Anda lakukan dalam rangka menyelesaikan atau menjawab permasalahan yang akan Anda jelaskan dalam proposal skripsi Anda ya. Jadi itu penting. Misalkan Anda ingin membuat sebuah alat penghemat energi dalam sebuah alat AC misalkan, atau mesin cuci, atau mungkin Anda ingin membuat sebuah motor listrik yang lebih baik misalkan, maka Anda bisa munculkan sebuah permasalahan bahwa energi secara global itu sangat menjadi masalah yang serius, misalkan top 10 problem dalam dunia, kemudian yang menggunakan energi yang paling banyak misalkan dari AC, mesin cuci, dan juga motor, peralatan yang berbasis motor ya, motor listrik maksudnya. Nah, kemudian Anda masuk lagi, jadi bagaimana solusi Anda bisa menawarkan, apakah Anda menawarkan sebuah sirkuit baru, kemudian komponen baru, apa penggunaan material yang baru atau desain baru. Nah, disitulah Anda mulai lebih spesifik tentang permasalahan di skripsi saudara, sehingga ada satu korelasi yang beruntut ya, dari awal, pertengahan sampai akhir, sampai akhirnya Anda, ini masalah yang ingin saya angkat, bahwa memberikan solusi penghematan energi dari sisi pengembangan motor listrik baru, dari sisi optimisasi baru ya, dari sisi misalkan material baru yang digunakan pada motor listrik, pada AC, atau mungkin pada mesin cuci, itu sebagai contoh seperti itu. Kemudian kesalahan yang kedua adalah tidak ada skop penelitian yang jelas ya. Jadi Anda ini sebenarnya mau meneliti apakah Anda ingin mendesain saja, ataukah Anda ingin membuat sebuah rancang bangun, membuat sebuah prototipe, atau Anda ingin melakukan sebuah eksperimen komparasi comparative study ya. Jadi eksperimen yang pertama menjadi eksperimen yang kedua dan seterusnya, sehingga Anda bisa menghasilkan satu kesimpulan mana yang kondisi yang terbaik. Nah, jadi itu harus dijustifikasikan. Anda mau meneliti apa saja. Jangan sampai bias ya. Jangan sampai yang membaca itu reviewer tidak ngerti ini arahnya kemana ya. Jadi itu yang penting. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah bahwa mahasiswa ini sering menggunakan diksi yang salah dalam penentuan permasalahan penelitian. Misalkan biasanya mereka Anda ini, sebagian dari Anda ini menggunakan kata mengetahui gitu. Mengetahui ini, kalau Anda ini mahasiswa S1 sarjana ya, untuk mengerjakan skripsi ini kurang tepat ya, kurang dalam, karena hanya ingin tahu saja. Oleh karena itu saya sudah contohkan di sini contoh penelitian misalkan, kemudian ini adalah ada 3 rumusan masalah. Maka awali dengan kata bagaimana. Kalau dengan bagaimana itu ada satu proses di sana, proses alur cerita. Anda mengangkat sebuah masalah, kemudian menyelesaikan masalah,
prosesnya bagaimana, dan saya menentukan sebuah hasil. Nah, misalkan di sini bagaimana pengaruh milling time terhadap ukuran partikel kaolin. Yang kedua, bagaimana pengaruh milling time terhadap bentuk partikel kaolin. Ya, di sini jelas sekali ada independent variabelnya, kemudian ada dependent variabelnya. Mana independent variabelnya? Yaitu milling time terhadap ukuran partikel kaolin. Nah, ukuran partikel ini adalah dependent variable. Jadi itu pun harus bisa terlihat jelas dalam perumusan masalah. Jadi ada faktor, ada juga respon. Ya. Dan yang ketiga, bagaimana kemurnian partikel kaolin yang dihasilkan dengan metode Second-Mill. Jadi 3. Ya, Anda bisa membuat permasalahan 3 kan, karena waktu Anda misalkan 1 tahun saja untuk menyelesaikan skripsi. Jangan masalah Anda bikin 5, 6, 7, Anda mau saya berapa lama gitu kan, 2 tahun, 3 tahun ya. Kalau Anda ingin tepat waktu 8 semester, lakukan dengan 3, maksimal 4 saja. Rekomendasi saya. Kemudian kesalahan berikutnya adalah kesalahan yang keempat. Kesalahan yang keempat adalah ketidaksesuaian tujuan dan permasalahan penelitian baik substansi maupun jumlah. Oke, jadi tidak ada korelasi antara tujuan dengan permasalahan. Kembali ke PDF saya, di sini ada permasalahan dan juga tujuan. Nah, ada substansi. Substansi adalah redaksi pada penyusunan kalimat ini. Ya. Jadi tujuan yang pertama adalah untuk menentukan pengaruh milling time terhadap ukuran partikel kaolin. Nah, ini untuk menjawab permasalahan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah untuk menentukan pengaruh milling time terhadap bentuk partikel kaolin. Ini menjawab permasalahan yang kedua. Kemudian untuk menentukan kemurnian partikel kaolin yang dihasilkan dengan menggunakan metode Second-Mill, maka ini adalah menjawab daripada permasalahan yang ketiga. Maka itu harus jelas sampai di sini. Jangan sampai terbalik-balik, jangan sampai jumlahnya tidak sama, masalahnya ada 3, kemudian tujuannya hanya 2, hanya 1, atau mungkin bahkan lebih banyak. Jadi idealnya sama ya, jadi bisa klop nanti. Kemudian untuk milling time 60, 90, 120, 150 menit ini adalah skupnya. Jadi Anda bisa didefinisikan nanti ya. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah kesalahan yang kelima, yaitu tidak menentukan signifikansi penelitian yang akan dikerjakan. Oke, setelah semuanya, maka giliran ini adalah Anda memberikan endorsement terhadap proposal penelitian di bab 1 ini. Maka Anda harus menentukan signifikansi atau urgensi penelitian yang akan Anda kerjakan. Jangan sampai penelitian ini dianggap, oh ini penelitian nggak urgent banget, nggak penting banget, sebenarnya nggak perlu dilakukan pun nggak apa-apa gitu kan. Jangan sampai reviewer itu mendapatkan kesan yang seperti itu. Maka untuk memberikan kesan, begitu reviewer membaca atau dosen Anda membaca, dosen penguji membaca, oh ini penelitiannya jelas sekali, runtut sekali permasalahannya, kemudian ini harus segera dilaksanakan supaya permasalahan yang Anda munculkan itu bisa segera teratasi. Nah, inilah Anda perlu menentukan ini atau menjustifikasi dalam sebuah paragraf pada bab 1 ini, tidak menentukan signifikasi dalam 1 paragraf atau 2 paragraf saja. Jadi ini akan menjadi gongnya. Jadi mahasiswa ini harus meletakkan paragraf yang berisi dengan signifikansi ini. Jangan sampai dilupakan. Oke, semoga bermanfaat 5 hal ini dalam video saya hari ini. Apabila Anda ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa klik and share, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.